Nah, mungkin saudara sedang mengevaluasi apa yang saudara lalui selama tahun ini 2021 dan sedang menyusun sebuah resolusi untuk masuk tahun 2022. Karena saya percaya saudara dan saya semua orang ingin mengalami yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Tapi ada sesuatu yang harus saudara ketahui, baik saudara menyusun resolusi atau ingin merencanakan sesuatu atau ingin yang terbaik, baik karir, bisnis, apapun itu, saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup saudara atau sudah memberikan janji yang luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, bahkan firman Tuhan mengatakan dari Abraham dikatakan bahwa engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kita menjadi sesuatu yang besar, berkatnya berkelimpahan. Tapi yang sering orang lupa adalah untuk sampai ke situ itu bukan hanya cukup perencanaan. Jadi bukan hanya perencanaan yang baik atau strategi yang baik atau ilmu yang baik, bukan skill. Nah, saya katakan itu bukan tidak perlu, itu perlu. Tapi ada satu fondasi yang orang lupa, karena kalau kita tidak memiliki fondasi ini, maka apapun yang kita lakukan itu menjadi sulit, dan kemudian bukan hanya menjadi sulit, bisa menjadi gagal. Nah, tapi hari ini saya mau berbicara mengenai keberhasilan atau kesuksesan berkat yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan panggilan kita. Nah, karena kalau berbicara kaya, berhasil, ya saudara tidak ikut Tuhan juga bisa berhasil. Buktinya, realitanya di sana ada orang yang tidak pernah ke gereja, mereka ke Gunung Kawi atau kemana, mereka yang kaya. Tapi saya nggak bicara itu, karena kekayaan itu membawa saudara kepada kebinasan. Tapi yang saya mau bicarakan hari adalah kekayaan, kesuksesan yang akan membawa saudara masuk dalam panggilan Tuhan, dan saudara berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika nanti Tuhan datang kedua kali, kita diangkat dan kita masuk surga, kita tidak masuk neraka. Nah, ini saya mau bicarakan. Nah, itu sebabnya ada dasar yang harus kita bangun, ada fondasi. Nah, ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan, di mana itu ada perjanjian Tuhan, itu ada rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan juga dikatakan di sana susu, madu, dan semuanya berkelimpahan. Nah, ini yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa supaya mereka siap masuk ke sana. Dan ini yang juga harus kita lakukan supaya siap masuk dalam rencana Tuhan. Nah, perhatikan saudara. Nah, dalam Ulangan 8 ayat 1-2. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ada dua hal yang penting saudara yang harus diketahui di sini adalah yang pertama saudara, kita harus memperhatikan segala perintah yang Tuhan sampaikan. Saudara harus memperhatikan apa yang firman Tuhan sampaikan. Itu sebabnya sangat penting untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan kalau Mazmur pasal 1-6 katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dilakukan berhasil. Ini saudara perhatikan. Jadi saudara, yang pertama adalah saudara harus setia berkomitmen merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan katakan siang dan malam. Nah, ini yang harus saudara perhatikan. Karena apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Nah, yang kedua adalah di ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi saudara, segala padang gurun, segala persoalan yang kita lewati selama tahun 2021 ini, saudara ingat, pelajari, evaluasi. Saudara ingat bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk merendahkan hati kita, supaya kita berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi saudara, kalaupun nanti di tahun 2022 saudara mengalami pergumulan, ingat bahwa pergumulan itu Tuhan izinkan untuk merendahkan hati kita, untuk berpegang pada ketetapan Tuhan, sehingga dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 mengatakan apa saja yang kita lakukan berhasil.
Hari ini saudara sekasih dalam Yesus, dua hal ini saya mau sarankan kepada saudara. Pertama, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kedua, ingat segala pergumulan dan lihat pandang pergumulan sebagai bagian rencana Tuhan untuk merendahkan hati kita supaya kita layak menerima janji Tuhan. Kalau Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, dalam Roma 8:28 mengucap syukur dalam segala bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Tuhan menurut panggilannya. Ingat bahwa segala perkara, pergumulan, masalah mendatangkan kebaikan. God bless you. Saya percaya saudara diberkati hari ini, dan kalau saudara diberkati, please share video ini supaya orang lain juga diberkati. Dan saya berdoa saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa di tahun-tahun berikutnya. God bless you. Tuhan berkati.